Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini, kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi, tapi disajikan dengan cara yang ringan, menarik, dan tentu saja nggak ngebosenin. Dan kita bakal bahas topik yang lagi viral banget di media sosial, dan juga jadi bahan perbincangan hangat di warung kopi sampai ruang rapat PSSI. Siapa sangka, mertua dari salah satu pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, mendadak menyentil PSSI dan bahkan meminta pelatih Patrick Kluivert dipecat dan mendesak PSSI merekrut ulang pelatih Shin Tae-yong. Wah, ada apa sebenarnya? Akankah Kluivert dipecat dan segera diganti Shin Tae-yong? Simak faktanya hingga selesai. Wow, ada kabar blak-blakan dari Tom Hei soal hubungannya dengan pelatih Shin Tae-yong yang ternyata nggak seburuk yang diberitakan dulu. Bahkan, dia cerita soal tantangan komunikasi dan cara STY melatih. Tapi, semua ini jadi lebih menarik karena ada satu nama yang juga disebut-sebut dalam drama di balik layar Timnas. Pungli oleh oknum pelatih seperti Yeyen dan Imran Nahumaruri. Waduh, makin panas nih. Simak semua berita ya hingga selesai. Ini baru mantap. Jelang gelaran ASEAN Cup U23 2025, Timnas Indonesia U23 jadi sorotan. Bukan cuma fans, tapi juga pelatih-pelatih dari rival kita di Asia Tenggara. Ada pelatih Vietnam, ada pelatih Malaysia, semuanya kompak menyebut Indonesia sebagai pesaing paling berbahaya. Wah, ada apa nih? Penasaran? Yuk kita kupas sampai tuntas dan tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Siapa sangka, mertua dari salah satu pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, mendadak menyentil PSSI dan bahkan meminta pelatih Patrick Kluivert dipecat dan mendesak PSSI merekrut ulang pelatih Shin Tae-yong. Wah, ada apa sebenarnya? Akankah Kluivert dipecat dan segera diganti Shin Tae-yong? Simak faktanya hingga selesai. Namanya Andre Rosiade. Beliau adalah politikus Partai Gerindra dan juga yang paling bikin headline, mertua dari Pratama Arhan, bek andalan Timnas Indonesia. Baru-baru ini, ia melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam sebuah wawancara di kawasan Sentul pada tanggal 28 Juni 2025 lalu, Andre secara terbuka meminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk tegas dalam menilai kinerja Patrick Kluivert. Bahkan, ia menyebut kalau Kluivert gagal membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026, maka seharusnya dia langsung dipecat. Kutipan langsungnya bilang begini, kalau gagal di putaran keempat, menurut saya Patrick Kluivert dan kawan-kawan harus dipecat. Konsekuensi. Waduh, cukup keras ya pernyataannya. Tapi ini bukan tanpa alasan, Sobat Garuda. Karena Andre juga mengaku sebagai pecinta bola sejati dan punya harapan besar Timnas bisa tampil di ajang sebesar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri saat ini sedang bersiap untuk menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita tahu, babak ini bukan main-main. Lawan-lawan kita nanti bisa jadi adalah raksasa-raksasa Asia seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, hingga Oman. Kalau dulu kita bersorak-sorai bisa kalahin Vietnam, sekarang tantangannya naik 2 level. Jadi, tekanan terhadap pelatih Patrick Kluivert pun otomatis semakin besar. Nah, Kluivert sendiri ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong pada awal tahun 2025. Banyak yang menyayangkan keputusan PSSI waktu itu.
Tapi Erick Thohir punya alasan kuat. Ia menginginkan pelatih yang lebih komunikatif dan mampu menjalankan strategi yang disepakati bersama para pemain. Pertanyaannya, sudahkah Kluivert membuktikan kualitasnya sejauh ini atau justru malah sebaliknya? Kalau kita bandingkan, Shin Tae-yong mungkin bukan pelatih yang sempurna, tapi banyak fans yang merasa dia membawa perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Dia disiplin, tegas, dan berhasil menanamkan mental juara pada skuad muda kita. Nah, bagaimana dengan Kluivert? Sebagai legenda sepak bola Belanda, ex-Barcelona dan Ajax, tentu punya segudang pengalaman. Tapi, gaya kepelatihannya masih jadi pertanyaan. Sampai saat ini, belum ada pertandingan besar yang benar-benar bisa jadi ujian akhir bagi Kluivert. Tapi justru karena itu, publik, termasuk Andre Rosiade, sudah mulai gelisah. Mereka tak mau PSSI mengambil risiko terlalu besar. Bayangkan kalau kita gagal lagi di ronde keempat, padahal tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia. Apa itu artinya PSSI salah pilih pelatih? Kalau ditelaah lebih dalam, Andre Rosiade bukan hanya asal bicara. Pernyataannya justru bisa jadi cerminan dari keresahan publik yang mulai ragu dengan arah kepemimpinan pelatih timnas. Ia ingin PSSI menargetkan hal besar, bukan sekadar main bagus tapi lolos ke Piala Dunia. Menurutnya, kalau Shin Tae-yong yang sudah terbukti saja bisa dilepas, maka Kluivert juga harus siap dipertanggungjawabkan kalau gagal. Jadi ini bukan soal benci atau tidak suka, tapi lebih pada tuntutan profesionalisme dan rasa cinta terhadap timnas. Mertua Arhan itu bisa dibilang mewakili suara jutaan fans sepak bola Indonesia yang ingin perubahan nyata dan hasil konkret. Nah, Sobat Garuda, bagaimana menurut kalian? Apakah Andre Rosiade terlalu jauh ikut campur dalam urusan timnas? Ataukah justru dia punya poin penting yang layak dipertimbangkan PSSI? Apakah Patrick Kluivert adalah pilihan tepat? Atau kita harus mulai berpikir ulang sebelum terlalu jauh melangkah? Menurut Kak, apakah wajar seorang mertua pemain ikut menyuarakan kritik keras terhadap pelatih timnas? Apakah Patrick Kluivert layak diberi kesempatan lebih lama atau PSSI harus mulai bersiap mencari pengganti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Siapa tahu suara kalian bisa sampai ke telinga pengambil kebijakan. Jangan lupa like, share ke teman kalian yang cinta timnas Indonesia, dan subscribe. Salam Garuda! Wow! Ada kabar blak-blakan dari Tom Hei soal hubungannya dengan pelatih Shin Tae-yong yang ternyata nggak seburuk yang diberitakan dulu. Bahkan, dia cerita soal tantangan komunikasi dan cara STY melatih. Tapi, semua ini jadi lebih menarik karena ada satu nama yang juga disebut-sebut dalam drama di balik layar timnas. Pungli oleh oknum pelatih seperti Yeyen dan Imran Nahumaruri. Waduh, makin panas nih. Simak semua berita ya hingga selesai. Sebelum kita bongkar semuanya, mari kita kenalan dulu dengan Tom Jan Marinus Hai. Pemain diaspora berusia 29 tahun ini biasa dijuluki The Professor karena gaya mainnya yang tenang, cerdas, dan penuh visi. Dia baru bergabung dengan timnas Indonesia beberapa waktu lalu, tapi langsung jadi salah satu andalan di lini tengah. Yang menarik, meski tergolong pemain baru, Hai ternyata sudah punya hubungan yang dekat dengan Coach Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sempat bikin gebrakan di skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara, Tom Hei akhirnya buka suara. Ia bilang bahwa hubungannya dengan Shin Tae-yong sangat baik, harmonis, dan penuh kepercayaan. Bahkan meski terkendala bahasa, mereka bisa tetap saling memahami. Nah loh, ini langsung bikin kita mikir. Bukankah dulu alasan pemecatan Shin Tae-yong karena disebut kurang komunikatif? Kita masih ingat jelas, awal tahun 2025, kabar mengejutkan datang dari PSSI. Shin Tae-yong dipecat. Salah satu alasan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, adalah karena masalah komunikasi. Tapi kalau dengar pengakuan langsung dari Tom Hei, rasanya itu agak janggal ya.
Hai bilang, meskipun terkadang komunikasi cukup sulit karena beda bahasa, Shin Tae-yong tetap bisa membangun suasana tim yang solid. Bahkan para pemain saling bantu dalam berkomunikasi, dan ada tim penerjemah yang membantu setiap saat. Kata Tom Hae, saya pikir hubungan kami sangat baik. Saya belum lama di sini, tetapi hubungan semakin erat. Saya bisa bicara dengan semua orang di tim, dan Coach Shin sangat dekat dengan kami. Jadi, apakah ini membuktikan bahwa alasan pemecatan Shin Tae-yong sebenarnya bukan karena komunikasi? Nah, Sobat Garuda, baru-baru ini muncul kabar cukup menggemparkan. Adanya dugaan praktik pungli alias pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pelatih timnas, yaitu Yeyen Tumena dan Imran Nahumaruri. Kabar ini langsung bikin publik geram. Kenapa? Karena ternyata pemecatan Shin Tae-yong juga bisa jadi ada hubungannya dengan urusan internal yang nggak beres. Bayangkan, pelatih sekelas Shin Tae-yong yang disayang pemain malah didepa, sementara ada orang-orang yang katanya bermain di balik layar, menarik keuntungan dari para pemain muda dan diaspora yang masuk timnas. Kalau isu ini terbukti benar, berarti ada yang jauh lebih serius dari sekadar komunikasi. Lanjut ke pengakuan Tom Hae soal cara melatih Coach Shin Tae-yong. Menurutnya, latihan di bawah asuhan Shin Tae-yong cukup sulit dan berat, tapi justru itulah yang bikin tim berkembang. Kadang memang cukup sulit, tapi kami semua saling mendukung, kata Hae. Ia juga bilang bahwa chemistry antara pelatih dan pemain sangat terasa di lapangan, dan mungkin itu salah satu alasan kenapa performa timnas sempat melonjak. Jadi, Sobat Garuda, pertanyaannya sekarang, apakah benar PSSI memecat Shin Tae-yong karena alasan profesional? Atau justru karena tekanan dari dalam yang kini mulai terbuka ke publik? Dari sini kita bisa lihat dua sisi. Pertama, Coach Shin Tae-yong mungkin memang punya tantangan dalam hal bahasa dan komunikasi. Tapi nyatanya, itu tidak menghalangi hubungan yang erat dengan pemain. Kedua, adanya dugaan pungli dan konflik internal PSSI membuat publik bertanya, siapa yang sebenarnya tidak profesional? Tom Hae sebagai pemain diaspora yang cerdas dan jujur sudah menyampaikan kesannya positif terhadap Shin Tae-yong. Sekarang giliran kita sebagai publik yang harus membuka mata. Mungkin bukan pelatihnya yang harus disalahkan, tapi sistem dan orang-orang di balik layar yang harus dibenahi. Nah, Sobat Bola, menurut kalian gimana? Apakah Coach Shin Tae-yong layak dipecat dengan alasan komunikasi? Atau justru itu hanya dalih untuk menutupi masalah yang lebih besar seperti pungli dan konflik internal? Sekarang, apakah kalian setuju dengan pendapat Tom Hae bahwa hubungan pemain dan Coach Shin sangat baik? Jika benar ada praktik pungli di tubuh timnas, menurut kalian siapa yang harus bertanggung jawab? Dan apakah Patrick Kluivert bisa membangun chemistry sekuat Shin Tae-yong bersama para pemain timnas? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ayo kita ramaikan diskusi sehat dan kritis demi sepak bola Indonesia yang lebih bersih dan maju. Jangan lupa like, share video ini, subscribe, dan nyalain loncengnya. Salam Garuda di dadaku. Ini baru mantap. Jelang gelaran ASEAN Cup U23 2025, Timnas Indonesia U23 jadi sorotan. Bukan cuma fans, tapi juga pelatih-pelatih dari rival kita di Asia Tenggara. Ada pelatih Vietnam, ada pelatih Malaysia, semuanya kompak menyebut Indonesia sebagai pesaing paling berbahaya. Wah, ada apa nih? Penasaran? Yuk kita kupas sampai tuntas dan tonton hingga selesai. Turnamen ASEAN Cup U23 akan digelar pada 15 hingga 19 Juli 2025 mendatang, dan Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah. Tapi menariknya, sebelum pertandingan pertama dimulai, suara pujian sudah berdatangan. Bahkan, pelatih dari Vietnam dan Malaysia tak segan-segan menyebut Indonesia sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara. Ini bukan sembarang komentar biasa, Sobat Bola. Ini adalah pengakuan langsung dari lawan.
Pelatih timnas U23 Vietnam Kim Sang-sik mengatakan dalam wawancaranya bahwa Thailand dan Indonesia adalah dua tim yang paling berbahaya di ASEAN. Dia bilang begini, "Dari apa yang saya ketahui dan amati, Thailand dan Indonesia selalu menjadi pesaing terkuat." Nah, ini pernyataan yang cukup besar loh. Apalagi Vietnam dikenal sebagai rival berat kita selama beberapa tahun terakhir. Bukan cuma Vietnam. Pelatih timnas U23 Malaysia, Nafuzi Zain, juga menyebut Indonesia sebagai lawan terberat di grup. Padahal Malaysia ada satu grup dengan kita loh, bersama Filipina dan Brunei. Dalam keterangannya, dia menyebut pertandingan pembuka melawan Filipina sebagai laga penting untuk membangun momentum. Tapi, saat bicara tentang Indonesia, bahasanya langsung berubah tegang. Dia bilang, "Setelah itu, kami mengalihkan fokus ke Brunei dan kemudian menghadapi Indonesia yang akan menjadi ujian terberat kami." Ini menunjukkan betapa dihormatinya kekuatan Indonesia U23 saat ini. Bahkan, Malaysia secara resmi menargetkan masuk semifinal dan, kalau bisa, sampai final. Tapi tetap saja, mereka tahu jika ingin melaju jauh, mereka harus bisa melewati tembok Indonesia dulu. Kenapa ya timnas U23 Indonesia tiba-tiba jadi pusat perhatian? Jawabannya ada pada dua hal utama, performa dan regenerasi. Kita masih ingat, di edisi 2023 lalu, Indonesia melaju hingga final dan bertarung ketat melawan Vietnam. Itu jadi sinyal kuat bahwa kita bukan lagi tim penggembira di Asia Tenggara. Tambah lagi, gaya main kita yang sekarang lebih cepat, lebih kuat secara fisik, dan punya mental baja membuat pelatih lawan mulai mewaspadai. Pelatih Vietnam bahkan bilang kalau Thailand unggul dalam teknik, tapi Indonesia unggul dalam fisik dan kecepatan. Ini valid banget. Kita lihat sendiri bagaimana anak-anak muda Indonesia di berbagai level usia sekarang punya daya tahan tinggi dan keberanian untuk duel. Sementara itu, bagaimana dengan pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg? Apakah dia ikut senang dengan pujian dari lawan? Jawabannya, enggak juga. Van den Burg memilih tetap kalem dan merendah. Dia bilang, "Saya tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Apa yang bisa saya lakukan dengan hal ini? Kalau kita kalah, kita keluar." Simple, tegas, dan menunjukkan mentalitas Eropa yang realistis. Van den Burg menolak terlena dengan pujian. Dia menegaskan bahwa fokus satu-satunya saat ini adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. "Saya tidak peduli siapa yang kita lawan, kita harus menang di setiap pertandingan." Ini adalah mentalitas juara sejati. Tidak terlena pujian, tidak takut tekanan. Saat ini, skuad Garuda Muda sedang menjalani pemusatan latihan atau TK di Jakarta sejak 20 Juni lalu. Artinya, mereka sedang masuk fase krusial dalam persiapan. Kita doakan bersama, semoga hasilnya maksimal. Dengan banyaknya perhatian dari pelatih rival, harapan publik terhadap timnas U23 tentu semakin tinggi. Tapi jangan lupa, pujian juga bisa berubah jadi tekanan. Maka, dibutuhkan kestabilan mental dan strategi yang matang agar anak-anak muda ini tidak hanya tampil bagus, tapi juga konsisten. Indonesia punya keuntungan sebagai tuan rumah, tapi kita juga tahu tekanan itu 2 kali lipat. Setiap kesalahan akan lebih terlihat, dan ekspektasi supporter akan sangat besar. Tapi kalau berhasil, maka ini akan jadi momen besar dalam sejarah timnas U23 kita. Nah, Sobat Garuda, sekarang giliran kalian. Gimana menurut kalian dengan komentar para pelatih dari Vietnam dan Malaysia tadi? Apakah ini pertanda bahwa sepak bola kita mulai diakui di level Asia Tenggara? Atau justru tekanan ini bisa jadi bumerang? Apa yang harus jadi fokus utama Coach Van den Burg agar timnas U23 bisa melaju jauh di ASEAN Cup? Apakah kamu optimis Indonesia bisa menjadi juara di kandang sendiri? Serta pemain muda, siapa yang kalian harapkan bisa bersinar di turnamen ini? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam Garuda di dadaku.
terungkap. Inilah alasan. Sebenarnya Shin Tae-yong dipecat PSSI, ternyata mafia bola. Terlibat? Pada awal tahun 2025, publik dikejutkan oleh keputusan mendadak PSSI yang memecat pelatih kebanggaan Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Pelatih yang telah membangun fondasi kuat timnas sejak 2020 itu tiba-tiba diberhentikan, dan tentu saja ini langsung memicu spekulasi besar-besaran. Lalu pertanyaannya, apa alasan sebenarnya di balik pemecatan ini? Apakah karena performa tim? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik layar? Simak faktanya hingga selesai. Ya, versi yang beredar secara resmi dan bisa dibilang versi aman adalah karena STI gagal membawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Kegagalan ini dianggap sebagai titik nadir dari perjalanan panjangnya bersama skuad Garuda. Namun, benarkah hanya karena itu? Banyak pihak merasa alasan tersebut terlalu dangkal. Masa iya, pelatih yang telah membawa timnas U20, U23, dan senior ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya dipecat hanya karena satu kegagalan? Disinilah cerita menjadi semakin menarik. Nama mafia bola kembali mencuat ke permukaan. Sebuah istilah yang selama ini hanya dianggap mitos, kini jadi sorotan utama. Dan salah satu yang paling viral adalah penerawangan dari seorang peramal tarot, Jeng Nimas. Kalau dibilang ada mafia bola yang lebih dominan, iya. Ada pengaruh dari keputusan-keputusan yang diambil oleh mafia bola, kata Jeng Nimas dalam salah satu sesi tarotnya. Ia bahkan menyebut bahwa keputusan memecat STY sebenarnya sudah dirancang jauh-jauh hari. Pemecatan itu bukan keputusan mendadak, tapi sebuah skenario yang perlahan-lahan dijalankan. Dalam pembacaan kartunya, Jeng Nimas menemukan 3 simbol utama. Seseorang naik kuda, lambang keputusan besar yang ingin diambil. Ratu pedang, simbol pengkhianatan, penusukan dari dalam, transformasi dan perjalanan. Berarti pemecatan ini sudah direncanakan secara perlahan. Dan bagian paling mencengangkan adalah ketika Jeng Nimas menyebut bahwa Shin Tae-yong tidak cocok dengan budaya lirik-lirikan mafia bola. ST itu orangnya lurus, nggak bisa diajak main belakang. Itulah alasan dia disingkirkan. Tegas Jeng Nimas. Di sisi lain, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dengan tegas membantah semua tudingan tersebut. Ia menyebut bahwa pembayaran kompensasi pemecatan STY yang mencapai puluhan miliar justru membuktikan bahwa tidak ada mafia. Kalau ada mafia, masa mau bayar rugi puluhan miliar? Itu logikanya nggak masuk, kata Arya. Namun, publik tetap bertanya-tanya. Apa benar PSSI mau membayar mahal hanya untuk sekadar mengganti pelatih? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan? Sobat Garuda, mari kita berpikir sejenak. Ada beberapa pertanyaan yang membuat kita penasaran. Mengapa pemecatan ini terjadi tak lama setelah STY mempermasalahkan kondisi internal PSSI? Kenapa pengumuman pemecatan begitu mendadak, padahal sebelumnya tidak ada sinyal kuat? Mengapa banyak pemain senior terlihat kurang kompak dengan STY belakangan ini? Apakah semua ini hanya kebetulan atau ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang bermain? Terlepas dari benar atau tidaknya isu mafia bola, satu hal yang jelas, Shin Tae-yong adalah pelatih dengan dedikasi dan integritas tinggi. Ia sudah berjuang habis-habisan untuk membawa sepak bola Indonesia ke level Asia. Tapi akhirnya, ia harus tersingkir karena konflik kepentingan, tekanan, dan dugaan intervensi yang mengakar. Menurut kamu, apakah benar ada campur tangan mafia bola dalam pemecatan Shin Tae-yong? Jika benar ada mafia, siapa sebenarnya mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng dan cari tahu, apakah STY benar-benar dipecat karena prestasi, atau karena dia terlalu jujur di tengah sistem yang kotor? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan info kontroversi paling panas di sepak bola Indonesia.
Ini baru mantap! Erick Thohir akan pecat Patrick Kluivert jika Indonesia tidak lolos di ronde keempat. Apa benar akan ada pemecatan? Apakah Patrick Kluivert akan dipecat? Simak semua fakta lengkapnya hanya di video ini. Indonesia resmi melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah sejarah besar, tapi juga jadi ujian terberat yang pernah dihadapi oleh timnas Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia di ronde ini bukan main-main. Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab, semua tim langganan Piala Dunia Asia. Dan parahnya lagi, laga akan digelar di kandang lawan, entah di Qatar atau Arab Saudi. Di tengah euforia lolos ke ronde keempat, muncul kabar yang bikin gempar netizen bola. Erick Thohir akan memecat Patrick Kluivert jika Indonesia tidak mampu meraih 1 pun poin di ronde keempat. Wah, kok tiba-tiba muncul kabar seperti itu? Apakah ini ancaman serius? Atau hanya gosip yang ditiupkan oleh pihak tertentu? Tim kami mencoba menelusuri sumber kabar ini. Dan ternyata, informasi ini pertama kali muncul dari sebuah fanbase sepak bola Eropa. Mereka menyebut bahwa Erick Thohir siap mengambil tindakan tegas jika timnas gagal total di ronde keempat. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, tidak ada pernyataan resmi dari Erick Thohir. Tidak ada rilis dari PSSI. Tidak ada kutipan langsung dari Kluivert atau staf timnas. Artinya, kabar ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Menariknya, kabar ini muncul saat publik masih membanding-bandingkan Patrick Kluivert dengan Shin Tae-yong. Dalam 2 laga tandang terakhir, performa Kluivert dianggap kurang memuaskan. Timnas kurang tajam, tidak memiliki daya kejut, dan terlihat masih mencari bentuk. Bandingkan dengan STY yang, walau akhirnya dipecat, hampir mengalahkan Bahrain di kandangnya sendiri. Bahkan, jika bukan karena keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf, Indonesia mungkin menang. Ini membuat banyak fans bertanya-tanya, apakah PSSI salah memilih pelatih? Apakah Kluivert benar-benar memahami karakter sepak bola Indonesia? Tekanan di ronde keempat, masalah besar untuk Kluivert. Harus kita akui, beban di pundak Kluivert sangat berat. Dia tidak hanya harus menang, tapi minimal tidak boleh kalah terus. Minimal ambil 1 poin. Bayangkan skenario berikut. Indonesia kalah dari Arab Saudi 0-3. Indonesia dikalahkan Qatar 1-2. Lalu kalah lagi dari Irak 0-1. Dan terakhir kalah dari UEA 1-4. Tanpa poin, tanpa progres, dan tanpa identitas permainan. Apa yang akan terjadi? Saat itulah rumor pemecatan bisa berubah menjadi kenyataan. Meski belum resmi, kita tidak bisa menutup mata terhadap 3 alasan mengapa rumor pemecatan Kluivert jadi masuk akal. Ekspektasi publik sangat tinggi. Setelah lolos ke ronde keempat, fans berharap Indonesia bisa bersaing, bukan cuma jadi pelengkap. Track record Kluivert belum meyakinkan. Meski punya nama besar, dia belum terbukti sukses sebagai pelatih di level tim nasional. PSSI di bawah Erick Thohir dikenal tegas. Lihat saja bagaimana STY didepak meski punya fanbase besar dan banyak jasa. Tapi, pertanyaannya sekarang, apakah mengganti pelatih akan menyelesaikan masalah? Apakah pelatih baru bisa langsung paham dengan pemain lokal, kondisi tim, dan tekanan publik? Atau justru pergantian pelatih hanya memperparah keadaan? Sampai saat ini, Erick Thohir belum mengeluarkan pernyataan apapun soal isu ini. Tapi jika performa Indonesia benar-benar jeblok di ronde keempat, sangat mungkin pernyataan resmi akan keluar tak lama setelah laga berakhir. Maka dari itu, kita perlu melihat bagaimana strategi Kluivert nantinya. Apakah dia akan mencoba taktik baru? Apakah dia bisa membuat tim lebih solid secara mental dan teknis? Atau justru makin kehilangan arah? Sobat Garuda, kita semua ingin timnas Indonesia sukses. Tapi jika rumor ini benar, maka Patrick Kluivert sedang berjalan di atas tali tipis yang siap putus kapan saja. Kesalahan sedikit, dia bisa tergelincir dan digantikan. Menurut kalian, apakah Patrick Kluivert pantas dipecat jika gagal di ronde keempat nanti? Lebih baik mana?
STY atau Patrick Kluivert? Jelaskan alasannya. Yuk, diskusi sehat di kolom komentar. Kita buktikan kalau fans Indonesia itu kritis, tapi tetap suportif. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan update paling panas seputar Timnas Indonesia.